Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang saya hormati para sepuh di lingkungan Masjid At-Taubah, yang saya hormati Bapak Amri selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku imam tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di dalam kehidupan mereka. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak dan adik-adik yang ada di masjid, serta bapak ibu yang ada di rumah. Tidak lupa pemirsa YouTube di setiap Ahad ini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi Agung
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita ini mesti mengikuti jejak Rasul yang tidak lain yaitu ada dalam Al-Quran. Dan lebih-lebih kalau kita lihat yaitu para sahabatnya, bagaimana menyikapi Rasul dan bagaimana mereka dengan sesamanya. Diteruskan dengan para tabi'in, para pengikutnya, pengikut yang benar-benar tulus. Oleh karena itu di dalam Al-Quran itu digambarkan dalam surah Al-Bayyinah yaitu orang-orang yang tulus sajalah yang akan memperoleh pahala, yaitu pahala jannah. Nah, di sana tidaklah aku perintahkan mereka untuk mengabdi kepada Allah dengan penuh ketulusan. Ini ada cerita Pak, sebelum mengkaji ada cerita. Cerita ada dua seorang santri yang dia itu sudah keluar dari pesantrennya, tapi dia itu masih suka kangen dengan kiainya, karena dia itu dulu kan banyakan petani ya Pak ya. Setelah panen udah berkeluarga, si santri yang satu itu waduh kok kangen ya sama Pak Kiai. Dia kebetulan punya kebun singkong Pak, punya kebun singkong. Udahlah kita bawa ke rumah Pak Kiai dengan tulus, dengan bersih, bawa singkong untuk Pak Kiai. Jangan dikira ya singkong itu enak Pak. Ya, singkong itu enak. Singkong itu juga bisa menjadi pengganti nasi ya. Yaitu bagus gitu ya. Sampai datang ke rumah Pak Kiai, oh kamu? Iya Pak Kiai, kangen sama Pak Kiai. Kalau orang tulus itu kan bahasanya beda ya Pak ya, merendah gitu. Alhamdulillah Pak Kiai, ilmu yang diberikan kepada saya manfaatkan, bisa untuk bergaul dengan istri, dengan anak, dan seterusnya. Nah setelah dia itu menyampaikan halnya seperti itu, ini Pak Kiai saya bawa singkong. Wah kamu repot-repot amat gitu, bawa singkong segala. Panggillah ibunya, Umi, ini ada si Fulan bawa singkong. Terus dia masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, ini dikasih apa ya? Dikasih apa ya? Saya balas untuk si santri tadi gitu. Nah, Pak Kiai kebetulan ada yang berikan kambing. Berikan kambing ya Pak ya. Oh, ada kambing itu Bah itu. Kasih ke dia deh. Kita nggak bisa miara gitu. Kasihlah kambing kepada santri tersebut. Udah dikasih, terus terima kasih dibawa sampai rumah. Datanglah si santri yang satu. Santri yang satu, kamu dari mana punya kambing? Dari Pak Kiai. Kenapa kamu kok bisa dapat kambing dari Pak Kiai? Ini saya panen singkong, terus saya ingat Pak Kiai. Aku nggak tahu kok pengen ketemu dengan Pak Kiai. Maka saya bawa singkong, dikasih kambing. Nah yang kedua, wah kalau begitu saya datang Pak Kiai bawa lebih dari singkong pasti dapat lebih dari kambing, bilang begitu. Nah akhirnya dia pun bawa bukan singkong, tapi durian Pak, karena dia punya kebun durian. Bawalah dia durian ke Pak Kiai. Pak Kiai ini durian habis panen. Wah kok kamu repot-repot amat bawa durian segala gitu. Dibawalah kepada ibunya, Umi ini ada durian. Terus bingung mau ngasih apa ya. Dia datang bawa durian. Oh itu ada singkong yang dari si Fulan. Dikasih kepada dia, ini bawa ya gitu. Akhirnya dia pun pulang ngegerutu. Ya itulah gambaran orang ikhlas saya. Kalau orang ikhlas itu insya Allah kalau kita itu beribadah
itu pasti imbalannya itu besar. Jangan kita itu karena sesuatu, makanya kita diajarin kalau beribadah untuk memperoleh ridho Allah. Gak usah kita itu berharap-harap akan surga, takut neraka, jangan seperti itu. Tapi ingat, ingin ridho Allah. Kalau kita itu ingin ridho Allah, itu segalanya akan diberikan. Nah ini, ya, jadi apalagi ini pembahasannya tentang keluarga ya Pak ya. Kita semua sudah berkeluarga dan ada juga yang calon mau berkeluarga. Ini bekal bagaimana hidup berkeluarga itu seperti apa. Yuk kita teruskan kaji kita. Surah An-Nur ayat ke-6. Seperti biasa, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang saya cintai, ini ayat
dalam surah An-Nur ini menjelaskan bagaimana kita itu berkeluarga. Ya, ini kalau kita lihat di dalam beberapa ayat yang lain itu ada wa'ashiruhunna bil ma'ruf gitu ya. Wa'ashiruhunna, pergaulilah mereka istri-istri bil ma'rufi, dengan baik. Ini ashiru itu artinya gauli, itu maknanya luar biasa, Pak. Ada pergaulan di rumah, ada pergaulan di luar rumah, ada pergaulan di kamar. Jadi di sini ini pergaulan yang sangat luas. Jadi ketika di kamar, bagaimana dia itu memperlakukan sebagai suami istri. Nah, di sana banyak gambaran-gambaran berkeluarga di dalam rumah, di dalam kamar rumah. Nah, itu ada tata caranya. Begitu juga ketika di luar, di dalam rumah, di sana dengan anak, ya, dengan orang-orang yang mungkin bertamu. Nah, itu ada tata caranya. Kepada anak memberikan contoh bagaimana perilaku yang terbaik. Bagaimana dengan keluarga yang lain. Nanti ada perumpamaan lagi, antum libasul lahun, gitu kan ya, wa antunna libasul lahum, kalian ini adalah pakaian mereka dari perempuan, dan perempuan ini pun pakaian laki-laki. Makanya kalau dalam keluarga itu, kalau diumpamakan baju itu kalau sudah rusak harus diperbaiki. Diperbaiki itu bisa juga nasihat gitu ya, nasihat. Nanti ada tata caranya lagi. Bagaimana kalau dia itu menyelesaikan permasalahan. Kalau menyelesaikan masalah itu dari keluarga pihak suami ada, dari keluarga pihak istri harus ada. Jadi adil. Tidak ada keberpihakan, ada kecenderungan, itu tidak. Nah ini, ya, jadi disinilah tata cara kehidupan. Nah, kalau yang ini, ayat ini yaitu berkaitan bagaimana pergaulan suami istri dan di luar suami istri. Kalau di Indonesia, kalau di Islam itu yang dinamakan zina yaitu hubungan intim di luar nikah. Ya sudah seperti itu, Pak. Di mana-mana yang di luar nikah itu zina. Tapi kalau di barat enggak, Pak. Beda. Kalau di barat itu walaupun suami istri, kalau ada keterpaksaan, Pak, itu dibilangnya zina. Kan ada ya, dulu itu ada aturan yang akan dimunculkan. Kalau si istrinya nggak mau diajak bergaul, maka si istri boleh mengadu kepada pengadilan. Jadi jangan sampai dia itu menjadi masalah yang seperti ini. Nanti kalau orang-orang barat, walaupun dia itu di luar suami istri orang, pokoknya suka sama suka, ya sudah, nggak ada masalah. Dan bahkan mohon maaf, kalau di kita kan, kalau anak-anak kita itu bepergian, nah jangan sampai malam ya, seperti itu kan ya. Kalau di sana enggak. Alat yang lain, perlengkapan yang lain sudah dibawa belum, nak? Kalau di barat, alat-alat yang lain itu ya alat-alat yang sebenarnya nggak boleh digunakan bagi orang yang di luar suami istri. Itu malah dipesankan, nak bawa. Ya itulah. Ini baru-baru ini dihebohkan, Pak, di Jakarta, di Keramat. Orang itu Masya Allah. Ini kalau orang itu nggak ada alim ulama, orang itu kayak hewan, Pak. Laulal ulama lakanan nas kal bahaim. Andaikan tidak ada alim ulama, kehidupan manusia itu seperti hewan. Ya kan, sampai diteriak-teriakin, Pak, di hotel, Pak, gitu ya. Itu kan ada ya. Malam baru Isya masih orang rame. Di tempat rame kayak gitu-gituan, kayak kambing, kayak embe, kayak ayam, kayak hewan. Itu kan keterlaluan. Nah, yang seperti inilah yang merusak. Ya karena apa? Karena ketika orang itu berhubungan suami istri, maka dia pun akan punya keturunan.
mempunyai keturunan menjadi tanggung jawab keduanya, bagaimana mendidiknya. Bukan sekedar memenuhi kewajiban hak dan kewajibannya, di sana itu ada hak dan kewajiban anak yang dilahirkan. Nah ini, makanya kalau dalam Islam masalah ini adalah masalah yang penting, bukan masalah yang sepele. Tapi kalau di Barat, orang-orang yang tidak beragama itu masalah sepele, bilangnya seperti itu. Tapi bagaimana Rasulullah itu menyikapinya? Ketika ada permasalahan orang yang curiga kepada istrinya dengan arif. Ada salah seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasul, itu si fulan itu bukan anak saya gitu, karena begini. Terus sahabat itu diajak, ayo kita jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ke tempat pemeliharaan sapi Baqarah. Nah di tempat di sana setelah jalan-jalan Rasul itu memperlihatkan, dia tanya kepada pemiliknya, ini induknya mana? Ini pejantannya mana? Ya pejantannya mana? Ya, jadi dicari seperti itu. Oh ini warnanya putih. Oh ternyata pejantan dan induknya itu warnanya hitam. Nanti yang lain pun seperti itu digambarkan. Loh, seperti itu. Orang itu juga sama. Ada orang yang seperti ini, nanti anaknya seperti ini. Itu dengan arif, dengan bijaksana. Ya. Jadi inilah gambaran bagaimana Rasulullah itu menggambarkan kehidupan yang penuh dengan kearifan. Menyikapi kehidupan itu, keutuhan itulah yang paling utama di dalam keluarga. Ya, jadi inilah gambarannya. Dan adapun di sini yaitu masalah perzinaan, kalau secara garis besarnya yaitu ada zina itu ada dua ya. Ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Kalau zina muhson itu udah berkeluarga, dia itu berbuat zina. Nah, itu zina muhson. Ini hukumannya berat. Dia harus ditanam di perapatan dan dilemparin sampai mati. Nah itu zina muhson, dijilid dan diranjam. Kalau dia itu masih bujangan, dia melakukan perbuatan zina, maka dia dipukul sampai 100 kali. Terus dia itu juga diusir keduanya. Tidak boleh ada di Bojong. Kira-kira seperti itu. Sana keluar dari desa Bojong. Di luar kota, di luar desa. Nah, kalau orang itu terjadi tuduh menuduh, bagaimana? Nah, kalau terjadi tuduh menuduh, ini juga kalau orang dia itu tidak benar, maka dia pun dijilid sampai 80 kali. Dan ini orang yang menuduh itu tidak boleh sembarangan, hanya tuduhan saja tanpa mengundang saksi. Itu tidak bisa. Makanya tuduhannya itu di sana ada saksi 4 orang. Nah ini, ya inilah tata cara kehidupan, karena ini adalah masalah yang pokok di dalam ajaran agama sampai terperinci seperti itu. Oleh karena itu tidak boleh kita itu sembarangan menuduh kepada siapapun, itu tidak boleh. Berbuat yang tidak-tidak. Ya, bagaimana penyelesaiannya? Ikuti yang diajarkan oleh Rasul, yang dicontohkan oleh Rasul. Ya, kita teruskan. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Walladina, dan rupanya orang banyak, yarmuna azwajahum, yang menuduh pasangannya, yang menuduh istri-istrinya, walam yakum lahum syuhada, dan tidak ada bagi mereka saksi-saksi, illa anfusuhum, kecuali dirinya.
fahasyahadatu ahadihim, maka kesaksian dia itu harus sampai 4 kali. Ya, fasahadatil billah, dan di sana itu ada syahadat dengan Allah, innahu laminas shodiqin. Jadi ini kalau ada orang menuduh kepada istrinya, ketika dia itu menuduh kepada istrinya terus dia itu tidak ada saksi, maka dia itu harus bersaksi, harus meyakinkan dengan kata-kata sumpah. Kata sumpah sampai 3 kali, ya. Jadi keempatnya itu yaitu menyandarkan kepada Allah. Jadi wallahi 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 istriku begini begini begini. Yang keempatnya, wallahi kalau aku tuduhanku itu salah, aku berani kena laknat. Nah, itu tata cara di dalam kesaksian terhadap tuduhan orang yang menyangka hanya sendirian. Ya, jadi inilah gambaran. Jadi orang-orang itu ketika bersaksi, ya. Oh ya, yang terakhir ini, maaf. Wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadzibin. Wal khamisatu, dan yang kelima, anna la'natallahi, bahwa sungguhnya laknat Allah alaihi, atasnya, in kana minal kadzibin, apabila dia itu termasuk orang yang berdusta. Jadi kesaksiannya 4 kali, ya Pak, ya. Wallahi 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 wallahi. Terus yang kelimanya yaitu disertai dengan pernyataan saksian demi Allah, kalau tuduhan saya itu salah, itu kalau tuduhan saya tidak benar terhadapnya, bahwa dia itu berbuat selingkuh dan sebagainya, maka dia berani menyatakan laknat atas diriku, seperti itu. Ini menunjukkan bahwa masalah tuduh menuduh itu sangat berat, dan ini akan menjadikan akibat yang luar biasa, akan menjadikan akibat yang fatal kalau di dalam keluarga itu sampai ada tuduh menuduh, ya. Yang mencurigai aja itu nggak boleh, ya. Mencurigai nggak boleh. Kalau orang itu serba curiga kepada keluarga, ini ya yang akhirnya ya akan kacau kalau banyak kecurigaan. Nah ini ya, jadi di dalam kehidupan berkeluarga ini digambarkan oleh Rasul, oleh Al-Quran, itu harus ada fondamen yang kuat. Ya umpama ini mah, ya, oh dibiarin aja, dia itu berbuat sesuatu, ya biarin aja, nanti beranak pinak terus muncul, loh saya nyari nafkah buat siapa, kok jangan-jangan ini anaknya si fulan begitu. Nah, akhirnya juga tidak akan baik. Oleh karena itu sudah diwanti-wanti sebelum terjadi seperti itu, maka Al-Quran itu sudah memberikan pondasi agar kehidupan itu di dalam keluarga itu menjadi harmonis, menjadi rukun. Makanya Al-Quran itu menyatakan bahwa kalau kita itu mengikuti Al-Quran, mengikuti tata cara bagaimana kita itu kehidupannya sesuai dengan Al-Quran, ya seperti yang dinyatakan oleh Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di sana ada tujuannya. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, kita itu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di sana agar dia itu hidupnya tenang. Ya karena ada naluri, ada fitrah manusia yang tidak bisa dielakkan. Di sana ada keinginan untuk mengembangbiakkan dari keturunannya. Kalau ini tidak disalurkan itu berbahaya. Makanya kalau sunnah, ya kalau nikah itu sunnah Rasul. Dinyatakan an nikahu sunnati, gitu kan, ya. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ini saking pentingnya pernikahan, maka Rasul pun seperti itu, bahwa nikah adalah sunnahku. Siapa yang segan terhadap sunnahku, tidak mau melaksanakan,
maka falaisa minni. Karena tujuannya nikah yaitu pertama, yaitu di sana itu adanya ketenangan. Ada kebutuhan yang sangat mendasar yang tidak bisa tanpa dengan pernikahan. Nah, di sana setelah adanya ketenangan, di sana itu ada rahmah. Ya, rahmah. Jadi di sana ada rahmah, ada mawaddah. Rahmah, mawaddah itu saling cinta mencintai. Ini banyak gambaran, Pak. Kenapa disebutnya nikah? Nikah itu kan yang pertamanya itu di sana itu ada gambaran semuanya nikmat. Ya kalau baru nikah nikmat Pak ya. Nun, ni'am. Kaf, karohah. Karohah benci, Pak. Nanti kalau sudah karohah, di sana itu ada amanah. Nanti yang terakhir yaitu halim. Jadi kalau dijabarkan, nikah awalnya segalanya nikmat. Apapun yang dilakukan oleh suami istri, semuanya nikmat. Pandang-pandangan, senyum-senyuman, sampai kentut pun enak rasanya gitu ya. Untung keluar. Kalau nggak keluar ke dokter, berapa ribu tuh? 80.000 gitu umpamanya. Nah itu makanya nikah ni'am. Nanti sudah nikmat, di sana ada karohah, ada rasa benci. Kok ternyata banyak kewajiban ya. Sang suami harus memberikan kepada sang istri harus melayani sang suami, dan seterusnya. Di sini ada kejenuhan. Kalau ini saling koreksi, muhasabah. Oh iya, kita sudah berkeluarga. Maka di sana itu ada rasa amanah. Ini adalah yang harus dijalani. Kalau orang sudah ada rasa amanah, maka di sana itu mempunyai rasa kasih sayang. Makanya semakin tua, semakin nenek-nenek, orang itu kalau tanamannya ada tanaman karena Allah, maka dia itu akan mempunyai rasa kasih sayang yang luar biasa. Ya, lebih ya, tidak hanya sekedar memenuhi kesukaannya, tetapi kasih sayang yang luar biasa. Nah ini. Ya, jadi inilah di dalam berkeluarga itu kalau kita itu mengikuti tata aturan yang ada di dalam Al-Quran dari pondasi-pondasi yang ada. Ini masalah perzinaan, ini masalah pondasi, maka ini dinyatakan sebagai pondamennya. Nanti kalau ini sudah tertanam, maka di sana akan muncul kehidupan-kehidupan yang sangat menyenangkan. Ya, jadi ini tata caranya, yaitu kalau dia itu menuduh, disuruh bersumpah mengatasnamakan Allah, wallahi sampai 4 kali. Yang terakhir, andaikan tidak benar, wallahi saya berani dilaknat. Ini sumpah itu menjadi kenyataan ya Pak ya. Banyak bukti Pak. Banyak bukti. Kalau diumpamakan itu begini, sumpah itu Pak, itu sama dengan perilaku umat terhadap nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya dia menyaksikan kebenaran, tetapi dia menolak kebenaran. Maka ketika dia itu mengancam, kalau itu kebenaran datangnya dari Allah dan saya tidak merasakan, dan dia menyatakan akan datang lagi, maka datang lagi azab itu. Nah ini, ya jadi disinilah azab itu akan benar-benar datang. Nah banyak bukti. Orang yang melaksanakan sumpah serapah, mohon maaf ya Pak ya, kalau orang sumpah serapah itu biasanya perebutan waris Pak. Kalau sudah rebutan waris itu biasanya nggak tahu saudara, nggak tahu apa. Nah itu biasanya mohon maaf. Ini kuncinya kalau di keluarga itu anak laki-laki yang pertama. Kalau anak laki-laki yang pertama itu berperan, maka dia akan selamat. Kalau anak laki-laki yang pertama itu nggak berperan untuk menegakkan keadilan, itu susah untuk menegakkan keadilan. Jadi ada kisah yang menyatakan demikian. Di sana itu ada ya namanya orang itu juga beraneka ragam Pak. Ketika berkeluarga itu sifat keagamaannya itu akan melekat. Sifat keagamaan itu tidak hanya ibadah mahdhah, tapi di luar ibadah mahdhah. Makanya di sana ada akhlak. Ya akhlak sesamanya. Nah ini yang harus dijaga. Kadang-kadang ada orang begini. Ini padahal dia tidak diwasiatkan, namanya wasiat juga sebenarnya nggak untuk anak ya.
Cuma kadang-kadang kalau orang zaman dahulu itu anak laki-laki pertama itu biasanya perannya luar biasa ya Pak ya. Makanya kadang-kadang orang tua itu juga arif. Tolong ya, ini karena anak pertama dia itu membantu saya ketika hidup. Tolong di sini yang paling gede, itu biasanya ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Karena dulu kan kalau orang punya anak, makanya harapannya punya anak laki-laki gitu kan ya. Ya karena apa? Karena untuk bantu bapaknya, untuk bertani. Maka seperti itu. Punya anak perempuan, mohon maaf, kadang-kadang orang itu dikasih anak perempuan lagi marah. Padahal dia itu yang memberikan adalah Allah. Ini kalau bercerita kisah akhlak Pak ya. Kenapa anak perempuan sifatnya ada yang kayak laki-laki? Kenapa? Lah perempuan itu kok mohon maaf, kalau dia dalam medis itu hormonnya itu rambutnya itu banyak. Itu ternyata ada Pak, ada hubungannya dengan si perilaku bapaknya. Jadi ketika dia itu punya anak perempuan, pengen laki-laki, perempuan lagi, marah dia. Ya kalau dulu itu kan kalau orang lahiran itu pakainya dukun anak ya Pak ya, paraji ya Pak ya, paraji. Iya. Kalau dulu itu ngambilnya itu juga pakainya apa itu yang untuk ngibulin nasi itu namanya apa itu? Tampah ya, atau iring, hiit. Nah, disuruh ngambil itu nggak mau karena bilangnya apa? Anaknya perempuan. Saking kepenginnya punya anak laki-laki. Nah karena dia itu kepengen punya anak laki-laki, ternyata diberikan anak perempuan, maka ditanamkan kepada si anak perempuannya tomboy. Nah harus dikoreksi ya Pak ya, kalau punya anak perempuan kok tomboy, itu berarti bapaknya itu suka memaksa. Anak saya harus laki-laki, seperti itu. Nanti ada lagi mohon maaf, anak perempuan berkumis Pak ya. Ada kan Pak ya? Berkumis. Yang tidak hanya berkumis aja, rambutnya banyak di sini Pak, hormonnya banyak, hormon kelaki-lakiannya. Ya karena apa? Karena si bapaknya itu ketika mengandung ingin punya anak yang laki-laki. Makanya kalau pengen punya anak ya udahlah, pemberian Allah kita terima. Pemberian Allah itu yang harus kita syukuri. Nah yang seperti inilah nanti jalannya itu sesuai dengan keadaan yang ada. Artinya perilaku perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki. Ya sebaliknya, kalau dia itu dikasih anak laki-laki kepengen perempuan, lahir jadi semampai Pak. Mau apa gitu? Nah ini akhlak ya, ada akhlak, ada hubungannya. Nah inilah kehidupan itu, gambarannya itu banyak sekali ya. Bagaimana keadaan yang ada kepada anak itu sebenarnya perilaku kita. Kita harus koreksi, jangan salahkan mereka. Ini yang kadang-kadang orang itu melihat perilakunya langsung gitu ya. Ya ada anak laki-laki kok kayak perempuan, bapaknya marah-marah. Nggak tahu bahwa dia itu kepengen punya anak perempuan karena dikasih anak laki-laki terus. Jadi dia itu jalannya itu semampai. Ya itulah keadaan yang ada, itu harus koreksi kembali kepada diri kita. Wa yadra'u 'anhal 'adzaba an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadzibin. Wa yadra'u 'anhal 'adzab, dan jauhkanlah dari siksaan, an tashhada arba'at syahadatin, yaitu dengan bersaksi sampai 4. Billahi, dengan Allah, innahu laminal kadzibin. Tetapi perlu diketahui ya, kalau ada laki-laki, mohon maaf ya, ada laki-laki yang bohong, dia itu dengan mengungkapkan itu, maka si perempuannya juga menolak dan dia itu menunjukkan kesaksiannya, maka dijauhilah orang-orang yang seperti itu. Ini ada pembelajarannya, yaitu masalah hoax Pak ya, berita bohong ya Pak ya. Jadi kalau dalam Islam itu Pak, nanti ada penjelasan bahwa berita hoax itu ternyata ada baiknya juga.
ada baiknya juga. Nanti di ayat yang berikutnya itu dijelaskan di sini bahwa tidak semuanya hoax itu buruk, ada kebaikan untuk kita. Nah, kebaikannya apa? Kebaikannya ya, kalau orang itu dituduh yang tidak-tidak, sebaiknya diam. Kalau di kita enggak ya Pak ya, di medsos rame. Kalau orang dituduh ini ngebalik ini, terutama cebong dan kampret gitu ya. Itu tidak ada putus-putusnya. Ini kalau di DKI itu banjir, cebongnya banyak Pak. Klik gitu. Ya itulah. Jadi ini masalah cebong kampret itu terus-terusan aja. Jadi sampai ke sana tidak ada apa itu, tidak ada putus-putusnya. Yang mesti dikembalikan kepada ajaran agama. Kalau orang itu dituduh yang tidak-tidak, ini kalau satu keluarga ya Pak ya, satu kelompok. Kok ada orang yang suka memfitnah umpamanya, orang yang suka mengungkit-ungkit keburukannya, kita itu diam saja. Jangan kita itu lalu membalasnya, jangan. Diam. Yang penting kita tidak berbuat yang dia tuduhkan. Nanti lama-lama akan terungkap bahwa yang salah adalah orang yang suka menggunjing, suka menuduh, suka membicarakan aib orang. Nah, itu akan kelihatan. Tapi berat ya Pak ya. Berat. Ini hanya untuk orang-orang tertentu. Makanya saya itu kemarin langsung nggak kuat gitu. Syekh Jabir itu ya, Syekh Ali Jabir itu orang termasuk orang alim yang luar biasa Pak. Dia dituduh tidak punya ilmu, itu diam. Ada orang yang nuduh, itu datang dari Madinah, orang pakai jubah kesana kemari, mondar-mandir, berarti dia tidak punya ilmu. Dia itu tamatan ibtidaiyah. Kalau dia itu seorang sarjana, pasti dia ngajar di Madinah. Di Madinah ngajar juga kan beliau ya. Enggak, dia enggak marah, tetap yakin akan membentuk penghafal Al-Quran yang banyak, yang mudah-mudahan ada penerusnya ya. Jadi beliau itu tidak pernah beliau itu membalas ungkapan tuduhan-tuduhan yang miring terhadap dirinya, itu enggak pernah sama sekali. Dan inilah ulama besar. Jadi ulama yang benar-benar dia itu berpedoman kepada Al-Quran, tidak terusik dengan keadaan yang ada. Yang penting dia itu mau amar ma'ruf nahi mungkar. Bayangkan Pak, dia tuh kaya Pak, tapi mau berdakwah di Indonesia. Dia kaya dan mau berdakwah di Indonesia, itu jarang sekali ya. Jadi di sini kalau ada orang yang nuduh yang tidak-tidak, kita sebaiknya diam. Nggak usah kita itu membalasnya, itu nggak usah. Kalau kita itu membalas, itu yang jadi adalah kekisruhan. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Wal khamisata, dan yang kelima, anna ghadaballah, bahwa sungguhnya kemurkaan Allah 'alaiha, atas perempuan, in kana minas shadiqin, apabila itu si suaminya adalah orang-orang yang benar. Ya, inilah tuduhan-tuduhan itu, jangan kita itu membalasnya dengan tuduhan. Ya, kecuali terpaksa untuk menunjukkan kesaksian, sumpah, itu baru. Ini perlu diingat ya. Kalau huruf sumpah itu ada waw, ada ba, ada ta. Sandarannya itu hanya kepada Allah. Wallahi, billahi, tallahi. Nggak boleh kita itu disandarkan kepada benda-benda, kepada orang tua, kepada negara. Nggak ada. Sumpah untuk negara nggak ada. Apalagi untuk itu, untuk Rasul aja nggak ada. Billahi wa rasulihi salah itu. Udah billahi aja kalau mau sumpah. Ya, jadi kalau ada orang yang bersumpah yang selain Allah, itu termasuk syirik, tidak dibenarkan. Ya, ini masih banyak ya di saudara kita. Demi kamu ya Allah ya Rabbi, demi langit dan seisinya. Kok demi langit dan seisinya sih? Nah, jadi di sini yang demi Allah. Dan di
dianjurkan yaitu dengan huruf qasam, dengan huruf sumpah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Walaula fadlullah, kalaulah bukan karena karunia Allah alaikum atas engkau, wa rahmatuhu dan belas kasihannya, wa annallaha tawwabun hakim, dan bahwa sungguhnya Allah penerima taubat dan yang bijaksana. Ini yang paling akhir, Pak. Di Indonesia nggak ada hukum ranjam, di Indonesia nggak ada jilid, di Indonesia nggak ada pengusiran dan seterusnya. Dan memang hukumnya itu adalah hukum nasional, ya. Walaupun hukum nasional banyak mengadopsi dari Barat, ya Pak ya, dari Belanda. Belandanya sendiri sudah nggak pakai, gitu ya. Mestinya dirubah, gitu. Nah, mestinya dirubah. Nah, yang jelas, kalaulah bukan karunia Allah, kalaulah bukan karena kasih sayang Allah, nah, kalau mau tobat silahkan. Dan inilah Allah itu Maha Pengampun. Ya, kalau ada orang yang sudah berbuat, maka diperbolehkan untuk bertobat. Yang kemarin juga saya contohkan, yaitu bagaimana perempuan yang berbuat zina dan punya anak sampai dia itu minta dijilid, setelah dijilid dia itu meninggal, disolatkan juga. Nabi Muhammad pun mau menyolatkan untuk sholat jenazah. Ini apa artinya? Bahwa kalau orang itu sudah bertobat, itu jangan kita itu tuduh yang tidak-tidak. Ini yang repotnya kalau di kita itu umumnya, ya Pak ya, umumnya kalau ada orang yang mau berbuat baik ke masjid, nggak biasa ke masjid, tumben mutung ya, nggak jadi lagi. Ya janganlah gitu ya. Dikasih motivasi, alhamdulillah. Yuk kita bareng-bareng bersama belajar. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum wallahu a'lamu bissawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Wabillahi taufiqul hidayah wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.